Salam, saya Pendeta Dr. Christopher Hukubun datang menyapa kekasih Tuhan. Di kesempatan ini kita belajar sebuah tema menarik tentang excellent spirit. Apa itu excellent spirit? Kita akan pelajari di sini, saudara. Di dalam Daniel pasal yang kelima ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, hikmat seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Nabukadnezar, ayat Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ilmu nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan akan memberitahukan maknanya. Saudara, memang banyak orang bangga kepada pengetahuan dunia, kekuasaan dunia, tetapi hanya orang-orang tertentu yang bangga Tuhannya, yaitu anak-anak Tuhan. Kita sebagai orang Kristen punya Tuhan yang hebat. Dialah sumber segala hikmat dan kasih karunia, menganugerahkan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Dalam ayat ini menerangkan tentang roh yang luar biasa. Yang tadi, judul tadi disebutkan bahwa excellent spirit. Nah, kita lihat sini apa pengertian daripada excellent spirit. Ya, apa pengertian daripada excellent spirit? Pengertiannya adalah, kita lihat di sini, ya. Excellent spirit dari bahasa Inggris artinya sangat baik. Ya, bahasa Ibrani disebut sebagai yater. Artinya unggul, melebihi, dan sangat baik, Saudara. Keunggulan, ya, disebut sebagai pengertian dari kata excellent. Nah, kita lihat selanjutnya, apa pengertian dari spirit? Spirit di sini dalam bahasa Ibrani seperti ruah, artinya roh, pikiran, dan dalam bahasa Inggris artinya roh yang luar biasa, atau roh, artinya roh. Jadi excellent spirit artinya roh, pikiran yang unggul, melebihi orang lain, dan itu sangat baik. Dalam istilah akademik disebut cum laude, ya, atau summa cum laude, sempurna, excellent, jenius, saudara. Nah, Tuhan memberikan kepada kita pengertian ini supaya kita dapat mengerti, menyadari bahwa Tuhan itu mendesain kita sesuai dengan rencananya, kehendaknya. Karena sejak awal mula firman Tuhan berkata, mari kita jadikan manusia agar mereka menaklukkan bumi, agar mereka memerintah atas muka bumi ini. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, disebutkan di sini, manusia diciptakan seperti apa? Saudara lihat di gambar paling tengah, itu warna kuning, ya, itu disebut roh. Di dalamnya ada intuisi atau wahyu, ada hati nurani, dan juga ada persekutuan. Di sana bersemayam. Nah, Tuhan menciptakan manusia penuh rongga. Kenapa rongga? Agar roh Tuhan bersemayam di dalam rongga-rongga tersebut. Maka firman Tuhan katakan, engkau kalau percaya dari dalam hatimu akan terpancar. Ya, dalam bahasa sebetulnya bukan dari dalam hati, dari ronggamu akan terpancar kehidupan. Terpancar, saudara, kekuatan air kehidupan yang terus-menerus memancar keluar. Nah, di sini. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan kita mengerti, menyadari betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri orang percaya. Nah, lapisan yang kedua ada warna krem, disebutkan di situ jiwa, ada intelek, kehendak, perasaan. Nah, ya. Lalu ada lingkaran luar hijau, itu tubuh kita kelihatan. Di situ ada 5 indera dan semua tercover di dalam satu namanya otoritas. Kodrat ilahi, ada buah Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus, ada kuasa atau ekousia, ada temperamen ilahi, dan ada karakter ilahi yang disebut sebagai kemuliaan.
Nah, itulah gambaran tentang Tuhan menciptakan manusia serupa segambar, unik, saudara. Dan itu semua kita miliki sebagai seorang anak manusia di bumi ini, saudaraku. Jadi kalau kita lihat perhatikan di sini, ya, apa ciri daripada seorang memiliki spirit excellence? Yang pertama adalah penuh Roh Kudus. Ya, dalam ayat yang ke-11 dalam kitab Daniel tidak penuh roh dewa. Ya, di perjanjian lama mereka nggak kenal itu Allah Israel. Ya, mereka yang kenal dewa, jadi mereka panggil dewa, saudara. Daniel ini ya anak Israel yang dibuang karena waktu itu raja Israel menyembah berhala bersama penduduknya, maka mereka itu dihancurkan oleh Nebukadnezar dan semua penduduk terus anak muda Daniel ini ditawan di Babilonia, tetapi dia penuh. Ciri yang kedua adalah, perhatikan, ya, penuh kecerahan, ya saudara, mencerahkan situasi. Makanya kita ini diciptakan Tuhan untuk itu, dan ciri excellent. Yang ketiga adalah, saudara perhatikan, punya akal budi, saudara, akal budi, ya, akal budi. Jadi kita punya akal budi, maka di sana kita bisa bedakan mana baik, mana jahat. Kita bisa berpikir, kita bisa merenung, kita bisa bertindak di situ, ya. Lalu yang berikutnya adalah punya hikmat Allah, ya, punya hikmat Allah. Yang berikut adalah, ya, kepala orang berilmu. Alkitab berkata betul, ya, saudara, engkau bukan ekor tetapi kepala, ya. Jadi Tuhan itu mendesain kita. Di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, engkau bukan turun tapi naik, engkau bukan ekor tapi kepala. Nah, situ, ya. Jadi berikutnya, kita punya pengetahuan, itu di ayat yang ke-12, pengetahuan melebihi di atas rata-rata. Saya membacakan kitab suci, saya renungkan, wow, itu mendorong saya belajar di sekolah dulu dari SMP, SPG, kuliah, saudara. Saya rindu mendapat nilai yang terbaik, ya, nilai yang excellent, yang terbaik. Nah, situ, ya. Lalu yang berikutnya adalah, saudara lihat, menerangkan mimpi, ya. Jadi orang punya mimpi dia terangkan, ya saudara. Kenapa perlu orang menerangkan mimpi? Saudara, hidup ini ya punya visi. Visi berawal dari impian, saudara. Impian itu sinonim dengan kerinduan, cita-cita yang apa, ya. Jadi ada kita sebagai seorang tutor, seorang konselor, seorang ya penasehat. Kita harus bisa menjelaskan mimpi kamu seperti apa, umpamanya kita ketemu orang muda atau siapa saja yang belum bertobat. Saudara tahu, orang ini hidup sia-sia di muka bumi karena dia tidak punya mimpi apa-apa, saudara. Ya, berbahaya kalau orang tidak punya tujuan hidup. Nah, oleh karena itu kalau kita pelajari di sini bahwa tatkala kita mengerti mimpi ini, orang punya mimpi. Saya beri contoh lagi, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15, 16, waktu Paulus ketemu dengan Yesus di Damaskus, dia cahaya yang besar dan dia jatuh dari kudanya dan dia mendengar suara, Saulus, kenapa engkau menganiayakan daku? Dan dia berkata, siapa engkau ya Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Dan firman Tuhan kepada Ananias, seorang hamba Tuhan di Damaskus, pergi ke sana, ada seorang yang sudah aku lawat, sudah aku jamah dia, dan orang ini alat pilihan bagiku. Dan itu menjelaskan mimpi Tuhan kepada seorang namanya Rabi Saul menjadi Paulus, saudaraku. Nah, di sini jadi itu sebut Daniel punya pengetahuan, punya punya hikmat, punya kelebihan. Dia menerangkan mimpi. Ya, orang-orang dunia bisa dapat mimpi nggak ngerti, saudara, tapi dia bisa menjelaskannya sehingga raja ini tidak gelisah, raja ini tetap berjuang. Karena itu orang yang berhasil biasanya dimotori, digerakkan oleh mimpinya, saudaraku. Ya, yang kedelapan adalah menyingkapkan yang tersembunyi. Saudara tahu, Alkitab berkata apa yang tidak pernah lihat oleh mata, didengar oleh telinga, ya timbul dari hati, disiapkan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, suka bersaat teduh, saudara, dia akan mendapatkan hal tersebut, saudaraku. Yang kesembilan, menguraikan kekusutan, saudara. Suatu kasus, masalah yang kusut, yang sulit, yang pelik, orang dunia tukang jampi berilmu nggak tahu, tapi kita bisa paham, saudara. Kenapa? Karena hikmat Allah itu hebat, pengetahuan Tuhan itu hebat, bekerja di dalam diri kita, saudaraku. Amin. Nah, saudara kasih, jadi kalau kita perhatikan di sini,
Daniel ini luar biasa, saudara. Dia punya keistimewaan yang sangat hebat, saudaraku. Ya. Lalu kalau kita perhatikan di sini, saudara, ya di sini ya kita sudah lihat satu-satu ini sebagai ya kita mengerti ya disitulah Tuhan ingin kita menyadari betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja. Ciri berikutnya adalah tidak bercelah secara moral, saudaraku. Ya Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita, tapi kalau kita secara moral tidak kudus dalam pergaulan, dalam rumah tangga, di dalam hukum Allah, saudara, kita pun nafsu rendah, kita mudah kepahitan, mudah marah, mudah cemburu, ya. Saudara, jangan mimpi yang banyak. Perbaiki dulu, saudara, ya, karena itu menjadi penyumbat, saudaraku, ya. Seperti orang sakit jantung, saudara, karena pembuluh darah disumbat oleh kolesterol jahat, saudara. Waktu ya kolesterol jahat bertumbuh dalam pembuluh darah, itu menyumbat, maka darah tidak akan bisa mengalir dan jantung pun berhenti, saudaraku. Itu sama dengan kuasa dosa. Karena itu Daniel tidak bercelah ya di antara orang atau generasi samanya. Walaupun semua orang Yahudi bikin dosa, tapi dia tidak, saudara. Bisakah kita seperti itu? Ya, seluruh dunia lingkungan kita jahat, tapi kita enggak jahat, saudara. Filosofi seperti seekor ikan. Ikan itu besar, hidup di laut, saudara. Tapi kalau kita masak ikan, kita goreng ikan tanpa beri garam, ikan tetap tawar, saudaraku. Itulah kita hidup di dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia, tapi kita tidak duniawi, saudara. Kita harus tetap menganut nilai-nilai kerajaan Allah. Lalu berikutnya adalah berperawakan baik atau sehat, saudara. Kesehatan itu nilai yang tak terhingga. Yesus mati di salib, salah satunya selain dia menebus dosa, menyembuhkan penyakit. Bilurnya menyembuhkan kita. Dengar, kesehatan itu mahal. Jagalah perawakanmu, jaga kesehatanmu dengan baik. Jaga makan, jaga istirahat, jaga perasaan, jangan depresi. Tetap berpusat, bersyukur kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang hebat, saudara. Amin. Yang berikutnya memahami berbagai hikmat, saudara. Ya. Lalu yang berikutnya adalah berpengetahuan yang banyak. Artinya hidup ini belajar. Ya, saya suka belajar. Saya suka membaca buku apa saya, Alkitab ataupun ya saya seringkali kunjungi internet. Saya baca PDF-nya, ya sudah catatan banyak. Wah, itu pun masih kurang, saudara. Saya rindu terus belajar seumur hidup karena itu menjadi bekal hidup kita. Lalu berikutnya apa lagi? Cakap bekerja. Dia bekerja, seorang yang cakap bekerja di istana raja. Enggak sembarangan orang minoritas kerja di istana. Saudara lihat orang minoritas masuk istana itu orang yang excellent, yang luar biasa, dipercaya oleh atasan. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah suka belajar. Nih, Daniel suka belajar. Nebukadnezar berperintah agar orang dididik dalam berbagai ilmu. Itu ditulis dalam pasal 1 ayat 4, saudara. Kitab Daniel, saudaraku. Ya. Lalu apalagi di sini kalau kita pelajari, saudara, excellennya apa? Berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Nah, saudara, ya mulut kita ini kalau rakus, ya kita bisa hancurkan siapa saja. Saudara lihat Bilangan pasal 11. Orang Israel itu rakus, ingin makan daging. Dan Tuhan marah dalam murka, dia berkata, aku memberi mereka makan daging 1 bulan. Dengan burung puyuh. Sementara makanan di mulut, mereka jadi jatuh sakit dan mati, saudara. Itu karena surakus. Saudaraku, ya tidak boleh ya. Dan Daniel ini tidak minum minuman keras, saudara. Ya, tidak minum minuman keras. Ya, minuman keras itu gunanya apa sih? Saudara, merusak organ saraf kita yang sehat ini. Untuk berpikir, untuk tetap menjadi orang yang fly, orang yang depresi, ya saudara. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, lalu tidak memberontak. Ini penting, tidak memberontak sekalipun perintah raja itu salah. Raja berkata beri mereka makan raja dan minum anggur. Daniel berkata tidak, kami tidak bisa makan makanan seperti itu. Kenapa Daniel menolak, saudara? Karena dia menyadari selain ketetapan Tuhan, organ tubuh ini penting untuk mendapat berbagai ragam ilmu sehat walafiat. Ya, orang mabuk tidak akan bisa pandai, saudara. Orang mabuk itu tidak tahu malu. Dia bisa kencing di tempat, maaf kata. Dia bisa tidur sembarangan di got bahkan, saudaraku. Dia tidak rasa malu, saudara. Kita ini punya ya rasa beradab, ya etika sopan santun. Kalau mabuk itu membuat kita bisa kaca balon.
ya, suka doa bersama-sama, saudara. Kita bisa doa bersama-sama. Kita lihat kuasa Tuhan yang bekerja, saudaraku, ya. Lalu berikutnya adalah suka merangkul sahabat dalam kesukaran. Mari kita doa sama-sama. Saudara, di pasal 2 kitab Daniel, waktu raja memberikan suatu ultimatum bahwa saya akan menghukum semua, membunuh semua orang-orang bijaksana di Babel karena mereka tidak tahu mimpiku. Daniel muncul berdoa, mari para sahabat kita kumpul doa, mohon kasih sayang daripada Tuhan. Begitupun kita, di keadaan bagaimanapun, mari rangkul semua anggota keluarga, rangkul sahabat yang bisa berdoa. Kita doa mohon kasih sayang daripada Tuhan, saudaraku. Ya, berikutnya apa lagi? Tetap berdoa sekalipun ada ancaman gua singa. Nah ini, saudara. Ya, Daniel masuk gua singa karena ada aturan. Barang siapa tidak menyembah, ya, raja dan menyembah Allah lain akan masuk hukumannya gua singa. Daniel tahu aturan itu, dia tetap berdoa. Dengar, doa itu menghadirkan Tuhan, doa itu menghadirkan kerajaan Allah, doa itu merubah hidup kita, doa itu membuat kita menang atas dosa, doa itu membuat kita penuh urapan, doa itu membuat kita hidup kudus, saudara, doa itu membuat kita hidup berkecukupan, bahkan doa itu membuat kita hidup dipulihkan dan bisa mengampuni orang. Itu dalam doa Bapa kami, saudaraku. Ya, dan doa dalam tekanan apapun, tidak ada jalan kecuali kita berdoa kepada Tuhan. Kalau doa kita nggak mampan, dibantu puasa bisa, saudaraku. Amin. Ya, suka meneliti firman Tuhan, saudara. Ya, poin berikutnya, suka meneliti firman Tuhan. Daniel membaca kitab nubuat Nabi Yeremia tentang waktu pemulihan Israel. Saudara, 70 tahun kamu akan dibebaskan. Daniel teliti dan dia langsung doa. Ada kuasa jahat menghalangi dia terus doa, puasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan singkapkan semua itu, saudara. Ya, Tuhan singkapkan semua itu dan kita bisa melihat kuasa Tuhan yang besar itu mengalir dalam diri Daniel, saudara. Di situ kemenangan yang besar terjadi dalam kehidupannya. Dan di situ kita belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Kenapa? Karena kita suka meneliti firman Tuhan. Mengapa penting kita meneliti firman Tuhan? Karena kalau tanpa kita meneliti firman Tuhan, kita akan dibodohi oleh siapapun, saudaraku. Amin. Nah, kita perhatikan, saudara. Berikutnya adalah berpuasa, saudara. Itu dari pasal yang ke-9, ya. Lalu suka berdoa syafaat, saudara. Dia berdoa syafaat, mohon ampun dosa dirinya. Ya, mungkin dia di Israel waktu masih muda, kurang peduli, saudara. Dan dia merasakan buang di tanah asing, hidup serbah, diperbudak begitu rupa, saudara. Dan dia menyadari, oh Tuhan, saya juga salah, ampuni dosa saya, dosa keluargaku, dosa para pemimpin, dosa imam-imam. Ampuni, aku berdoa bukan karena aku baik, tapi karena aku anakmu, aku mohon belas kasihan dari Tuhan. Di situ kemenangan Tuhan pasti akan terjadi, saudara. Lalu berikutnya adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, ya. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, ya. Setelah kita melihat bahwa, ya, dari 1 sampai dengan 10 ini kita belajar bagaimana Daniel itu berjumpa dengan Tuhannya, ya, saudara. Sehingga kita lihat bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup Daniel ini bisa menjadi bagian hidup kita, saudaraku, ya. Jadi kalau kita lihat sini, ya, lalu kita perhatikan bagaimana cara memperoleh ekseles ini, saudara. Cara yang pertama, kita mesti berusaha mengerti firman Tuhan. Amin. Tanpa kita mengerti sulit, saudara, sulit. Kita anggap firman itu palsu. Saudara lihat di sosmed, di YouTube, di mana-mana. Orang-orang rajin sekali menghujat kitab suci. Katanya palsu. Bukan palsu, saudara. Ya, kitab suci betul-betul, ya, dicetak dalam buku kecil begini, tujuan untuk para pelancong bisa di hotel-hotel, saudara. Oleh kaum di Gideon, dicetak dalam wujudnya besar, dalam bentuk aplikasi. Dan kitab suci yang kita punya sudah kanon, diuji kebenarannya, ya, sudah benar. Sekalipun ada orang berkoar-koar itu palsu, itu tidak benar, saya tidak percaya itu. Kitab suci itu benar, dan kita harus belajar untuk mengerti. Yang kedua, bertobat, dipulihkan. Nah ini, kita bertobat dan harus dipulihkan. Amin. Nah, kita mengerti, kita bawa diri kita, Tuhan, saya datang mengoreksi hatiku,
Saya ingin berubah Tuhan, jamah aku, ampuni dosaku. Firman-Mu ya dan amin menemplang aku. Aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang baik dalam hidup kita, saudara. Amin. Nah, saudara, lalu yang berikutnya adalah lahir baru. Lahir baru artinya kita mulai dibaharui, saudara. Lihat pengakuan mau ingin dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Sehingga hidup kita mulai dipimpin, dia kendalikan oleh Roh Kudus. Karena ada 3 jenis manusia. Yang pertama manusia duniawi, hidup tanpa Tuhan, hidup dalam dosa dan di bawah hukuman, di bawah kutus, saudara. Yang kedua, ada orang yang terima Yesus tapi hidupnya tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nafsu, egois yang memerintah hidupnya. Yang ketiga orang betul, saudara. Orang yang terima Yesus, Tuhan yang kendalikan. Itu harus betul-betul, saudara. Kita harus komitmen, hidupku dipersembahkan kepadamu Tuhan. Atur ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Berikutnya harus dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Ya, lalu belajar. Nah, tahap kita belajar, kita menggali firman Tuhan, dididik, diajar oleh orang-orang berpengalaman, bermoral baik, punya pengetahuan, bahkan kita di sekolah kehidupan dengan pengalaman pada hari lepas hari, saudaraku. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ini. Jadi kalau kita belajar sini, berikutnya komitmen untuk taat, saudara. Komitmen untuk taat. Komitmen untuk taat dan saat teduh yang teratur, mengerjakan sesuatu tuntas dan total, saudara. Ya, jadi kalau kita melihat sini bahwa kita mengerjakan sesuatu, mengatasi dan juga cakap mengatasi masa sulit, tidak merengek-rengek. Kita percaya segala sesuatu ada waktunya. Amin. Masa sulit pasti teratasi, punya kerinduan kepada Tuhan dan umat Tuhan. Itulah kita melihat bahwa kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita, saudaraku, ya. Jadi kalau kita lihat sini satu-satu, saudara, ya, inilah langkah-langkah kehidupan kita dari waktu ke waktu sehingga kita dapat mengerti apa artinya Tuhan itu. Amin. Demikian firman untuk kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saya berdoa semua yang menyaksikan video di YouTube maupun di aplikasi apapun, terjamah oleh Tuhan, robah pola pikir kami, robah cara hidup kami, nyatakan kasih sayang-Mu, biar kasih sayang bergerak dalam hati kami mencintai Tuhan, mencintai kebenaran, diubahkan, dipakai Tuhan, menjadi orang-orang excellent spirit dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin.